Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Leticia, NPM 121-2020-053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum audit untuk modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Sugus. Dalam siklus ini terdapat informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama informasi mengenai pengendalian internal, dan yang kedua yaitu prosedur audit untuk pengujian ketaatan dan kewajaran. Untuk informasi mengenai pengendalian internal itu terdapat kuesioner pengendalian internal yang diselesaikan oleh Saudari Lita. Tugas Anda mempelajari internal kontra kuesioner tersebut dengan seksama. Setelah itu, pelajari juga informasi dari berkas permanen yang berhubungan dengan siklus ini. Setelah semua dilakukan, maka Anda dapat menentukan penilaian pengendalian internal dan membuat analisis kekuatan dan kelemahan. Untuk di halaman 42 sampai 49 di buku 1, itu terdapat pengendalian internal yang sudah diselesaikan oleh Lita dan sesuai dengan pada modul 1 yang telah dibacakan oleh Bu Aul pada pertemuan pertama. Kita lebih difokuskan pada pengendalian internal yang belum dilakukan atau yang mendapat respon tidak. Di kuesioner ini yang tidak dapat dilakukan yaitu yang pertama, untuk nota kredit, PT Sugus belum terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, kemudian pencatatan pada kartu piutang itu belum digilir secara sering, kemudian untuk akun piutang berlangganan secara periodik itu belum diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat, kemudian bukti adanya salah pembebanan. Selanjutnya, PT Sugus setiap bulannya belum mengirimkan rekening koran kepada pelanggan. Selain itu, untuk penagihan dalam bukti kwitansi itu, kwitansinya belum diberi. Nomor urut cetak pada bagian akuntansi juga memperhatikan urutan nomor dari kwitansi yang sudah dibuat. Kemudian PT Sugus belum juga mencantumkan nama perusahaan pada cek mundur yang diterima. Yang terakhir, PT Sugus juga belum melakukan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur. Untuk kesimpulan dari pengendalian internal tersebut, PT Sugus masih dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya ini terdapat ada tujuan audit untuk meyakinkan bahwa yang pertama itu ada tujuan audit piutang usaha. Yang pertama itu piutang yang terdapat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam visa batas. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai. Yang keempat itu piutang yang dijadikan jaminan dan hipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Untuk tujuan audit penjualan, yang pertama itu hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Yang kedua itu semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam visa batas. Yang ketiga itu hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang keempat itu metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Yang kelima itu hal-hal yang perlu dilengkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Selanjutnya itu ada prosedur audit. Di sini ada prosedur audit. Yang pertama itu ada piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah itu ada dari Saudara Esther dapat dilihat di buku 1 halaman 52 sampai 56. Jadi indeksnya itu checklist karena sudah dilakukan oleh Esther. Yang kedua itu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Nah, itu indeksnya itu checklist karena sudah dilakukan. Jadi untuk kebijakan akuntansi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Perusahaan merupakan metode penghapusan langsung untuk piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, untuk yang ketiga itu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, indeksnya itu strip sebelumnya emang belum dibuat, jadi saya buat di rasio perputaran piutang usaha. Di sini ada tabel penjualan dan piutang usaha pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk tahun 2016 ini terdapat di buku 1 halaman 222. Nah, untuk receivable turnover 2017 itu caranya itu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Untuk rata-rata piutang usaha ini
Didapat dari piutang usaha 2016 ditambah 2017 dibagi 2. Jadi untuk rasio bubble turnover 2017 itu sebesar 6,58. Nah, untuk 2018 itu sebesar 4,16. Nah, untuk rata-rata piutang usahanya itu tahun 2018 itu didapat dari piutang usaha 2017 ditambah 2018 dibagi 2. Jadi, kesimpulannya itu dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui bahwa PT Subus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analisis, PT Sugus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, tetapi mengalami penurunan dalam arus kas masuknya sebesar minus 30%. Dan selanjutnya itu langsung ke prosedur audit. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang substantif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan. Misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, indeksnya itu EE. Untuk yang kelima itu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, indeksnya itu EE juga. Bilang kanan itu bila konfirmasi yang dikirim tidak terima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, indeksnya itu juga EE. Yang ketujuh itu, lakukan subsequent receipt test terdapat pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu EE. Perhatikan rate penjualan yang besar sudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu seperti karena belum dilakukan. Nah, untuk yang ke-9 itu bisa batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu PL1.1. Untuk yang ke-10 itu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Nah, itu indeksnya strip. Nah, untuk yang ke-11 ini, verifikasi apakah pencandangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau standing. Cek indeksnya itu strip. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatikan pada partner. Nah, itu indeksnya checklist karena sudah dilakukan. Nah, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, indeksnya itu yang E. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Yang kedua itu lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar SPM atau dengan buku besar. Nah, indeksnya itu strip karena belum dilakukan. Yang ketiga itu periksa apakah kalian telah melakukan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Nah, indeksnya itu strip. Yang keempat itu minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Nah, indeksnya itu juga strip. Nah, yang kelima itu tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang aslinya akan dikomunikasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Nah, indeksnya itu strip. Yang keenam itu untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Nah, indeksnya juga strip. Selanjutnya penjualan. Yang pertama itu siapkan schedule utama dari penjualan. Nah, indeksnya itu PL1, yang kedua minta buku penjualan atau jurnal penjualan, serta cocokkan dengan buku besar. Nah, indeksnya itu checklist karena sudah dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaah analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi. Penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, indeksnya itu strip. Yang keempat itu tes cek sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material cek. Untuk indeksnya itu juga checklist. Yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengukuran pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Nah, indeksnya itu strip.
Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berhubungkan. Pemeriksaan tersebut dengan pengenalan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibuka. Nah, indeksnya juga strip karena belum dilakukan. Waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing. Untuk penjualan ke perusahaan afiliasi juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dilakukan menurut SPT Masa PPN. Indeksnya itu strip. Selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Indeksnya itu checklist karena sudah dilakukan. Waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Nah, indeksnya itu strip karena belum dilakukan. Yang ke-11 itu periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsiliasi, penjualan sewa beli, pemborangan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Nah, indeksnya itu strip karena belum dilakukan. Yang ke-12 itu pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu dilengkapkan dalam laporan lapangan fieldwork itu indeksnya PL1. Nah, untuk buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan komentar hasil pemeriksaan itu, indeksnya itu di PL1. Selanjutnya, kita akan membahas indeks TOC1. Di sini ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah bukti pendukung, otoritas, dan voting. Dan periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Di sini Di sini lihat sampel ini di halaman 57 modul 2 buku 1. Kami menggunakan sampel transaksi 2018 di mana jumlah pelanggannya adalah 5. Berikut ini dan juga jumlah saldo piutangnya yang sudah kami paparkan di tabel ini. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan uji transaksi dengan cara memeriksa dari bukti pendukung sesuai dengan yang sudah kami periksa. Ternyata di bukti pendukung itu sudah lengkap. Nah, untuk otoritas itu adalah sebuah validasi berupa tanda tangan. Nah, untuk kelima pelanggan ini juga lengkap jadi checklist. Untuk footing itu melakukan penjumlahan ulang untuk membuktikan apakah jumlah yang tertera pada faktur penjualan sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, untuk PT Zera ini tidak sesuai karena dihitung kita total harganya 158.556.900, tapi dicatat 158.600.000. Nah, untuk yang lainnya seperti Forbos, PT Kratau, dan Royal, dan Sejahtera itu checklist karena sudah sesuai dengan perhitungannya. Dan untuk Forbos dan Royal itu tidak dikenakan PPN karena dia perusahaan impor. Nah, di sini ada periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Nah, diasumsikan dengan saya itu kan checklist karena kelengkapannya sudah oke. Selanjutnya itu ke indeks PL1.1. Nah, untuk kertas kerja PL1 di bagian cetak perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan coaching atau jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Maaf sebelumnya saya salah itu. Eh, di sini terdapat uji pisah batas penjualan. Nah, untuk uji pisah batas penjualan itu ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, tanggal pencatatan. Nah, itu halaman 57 juga di buku 1. Di paling bawah itu ada tabel yang terdiri dari surat jalan tanggalnya, nomor, tanggal nomor, dan nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Nah, untuk jumlahnya ini sudah sesuai. Nah, untuk tanggal pencatatannya itu kita catat di tahun 2018 saja. Untuk tahun 2019 tidak kita masukkan untuk tanggal pencatatannya karena untuk tahun 2019 masuk di tahun 2019 dan 2018 masuk di tahun 2018. Nah, selanjutnya itu kita ke indeks PL1. Nah, di sini ada catatan pemeriksaan.
Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya double pencatatan atas penjualan kepada PT Krakatau surat jalan nomor 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Nah, di sini debitnya itu penjualan sebesar 10 juta, PPN keluarannya itu 1 juta. Nah, untuk di kreditnya itu piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Nah, yang kedua itu terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Untuk di debitnya itu piutang dagang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta untuk penjualan sebesar 180 juta di kredit dan PPN keluaran sebesar 18 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu kita ke tabel sebelahnya itu terdapat penjualan, tabel penjualan. Nah, di sini untuk penjualan ada akun penjualan dan rekening penjualan. Nah, kita masukkan yang tadi catatan pemeriksaan itu ada penjualan di adanya double pencatatan itu PT Krakatau sebesar 10 juta di debit. Dan untuk yang kedua itu ada kurang catat atas penjualan pada PT Usaha Lancar sebesar 180 juta di kredit. Jadi untuk per audit penjualannya itu sebesar 42 miliar 882 juta 87 ribu. Nah, itu didapat dari per klien ditambah pare debit dan di maaf sebelumnya per klien dikurang pare debit dan ditambah pare kredit. Nah, untuk retur penjualan itu tidak ada penambahan dan pengurangan. Jadi tetap nilainya. Jadi hasilnya itu 42 miliar 756 juta 834 ribu rupiah. Selanjutnya itu kita ke EE. Nah, untuk indeks yang EE itu kita bisa lihat di halaman 11 buku 1 di situ ada jawaban konfirmasi. Yang CB itu confirming balance, jawaban konfirmasi yang cocok. RD itu reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. RPO itu returned by post office, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. NR itu no replies, tidak ada jawaban. Yang PBC itu reply by seller, laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Ini ada. Selanjutnya ini kita masukkan yang pertama itu ada PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1, konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi hasil konfirmasinya NR karena tidak ada balasan. Yang kedua itu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 rupiah selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan hutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 setelah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, jadi hasil konfirmasinya itu RG, perbedaannya itu jadi 10, memiliki selisih 10 juta. Nah, untuk yang ketiga itu PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, jadi hasil konfirmasinya itu adalah NR. Nah, untuk yang ketiga itu PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Nah, itu hasil satunya itu NR, sedangkan untuk konfirmasi duanya itu setuju, maka hasil konfirmasinya CB. Nah, untuk yang kelima itu ada PT Lestari, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, itu dia hasil konfirmasinya itu NR. Nah, untuk yang PT Rimba ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro bank namun jatuh tempo 3 Januari 2019 setelah dicatat secara sebagai pelunasan utangnya. Nah, untuk PT Rimba sendiri itu hasil kalkulasinya RD, tapi dia memiliki perbedaan sebesar 11 juta. Nah, untuk PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018.
yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringi oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, untuk PT Wahana ini hasil konfirmasinya itu RG sebesar 1.500.000. Nah, untuk PT Kueni tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, untuk PT Kueni ini hasil konfirmasinya itu NR karena tidak ada jawaban. Yang ke-9 itu PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Nah, untuk PT Sejahtera ini hasil konfirmasinya RD karena memiliki selisih sebesar 22 juta. Selanjutnya itu ada PT Usaha Lancar. Nah, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibelas. Maka hasil konfirmasinya itu NR karena tidak ada balasan. Yang ke-11 itu PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Nah, untuk Zebra Pratama ini hasil konfirmasinya RG. Nah, memiliki perbedaan 15 juta. Untuk PT Zaira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikiringi oleh kasir sebesar 400.000. Nah, untuk si PT Zaira ini hasil konfirmasinya itu RG. Perbedaannya itu 400.000. Nah, untuk PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak balas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Nah, untuk orientasi ini hasil konfirmasinya itu NR. Nah, untuk PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Nah, untuk PT Tempo ini hasil konfirmasinya RD karena memiliki selisih sebesar 15 juta. Nah, untuk Forbox IMC usaha menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar USD 20.000 dengan jawaban setuju. Nah, hasil konfirmasinya itu CB. Nah, untuk Royal IMC USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar USD 40.000 dengan jawaban setuju. Nah, hasil konfirmasinya itu juga CB. Nah, eh, untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan 28 Februari ini didapat di halaman 50 agar kita bisa konfirmasi apakah dia benar atau tidak. Nah, yang untuk PT Krakatau itu sebesar 22 juta, untuk PT Merdeka itu sebesar 103.960.000, untuk PT Lestari sebesar 36.750.000, untuk PT Nuansa sebesar 116.125.000, untuk PT Queni sebesar 132 juta, untuk PT Sejahtera sebesar 129.871.500, untuk PT Usaha Lancar itu sebesar 368.989.140 rupiah. Nah, untuk PT Rimba itu sebesar 27.500.000. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas ke indeks EE1 untuk konfirmasi yang pertama. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi jumlah konfirmasi ada 9 dari RD dan cabai. Itu didapat dari indeks EE. Nah, ini dapat dari RD dan CB. Nah, RD dan CB ini kita hitung nih. RD dan CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk jumlahnya juga sama, didapat dari indeks EE. Dan untuk yang indeks CB-nya, untuk hasil konfirmasi yang CB-nya itu untuk Forbox dan Royal, didapat dari
nominal S1 di per klien ini 90 juta sama 122 juta. Nah, untuk hasil konfirmasinya ini, jadi jumlah konfirmasinya itu 9. Jadi 840 untuk piutang usahanya itu 846 juta 931.500 rupiah. Nah, untuk selisih dengan pembukaan kliennya itu sebesar 44. Nah, untuk selisih dengan pembukaan kliennya itu sebesar 44.900.000 rupiah. Nah, tidak kembali itu ada 7. Nah, dia didapat dari RD. Maaf. Didapat dari NR. Ada di indeks EE. Nah, untuk jumlahnya juga sama, 11 miliar dapat di indeks EE juga sebesar 11 miliar 99 juta 141 juta 740 rupiah. Nah, total piutang usahanya ini jadi 16. Jumlah konfirmasinya ada 16 yang didapat dari hasil saldo menurut konfirmasi ditambah tidak kembali. Nah, untuk jumlahnya ini juga didapat dari saldo menurut konfirmasi ditambah tidak kembali. Jadi total piutang usaha 2018-nya itu sebesar 11 miliar 990 juta 973 juta 240 rupiah. Nah, untuk total piutang tahun 2017-nya itu 8 miliar 497 juta 922 298. Nah, untuk persentase tahun berjalannya itu didapat dari saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang tahun 2018. Nah, untuk persentase tahun lalu itu didapat dari saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang tahun 2017. Nah, selanjutnya itu kita ke konfirmasi piutang yang kedua. Nah, saldo menurut konfirmasi piutang yang kedua ini terdapat saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu ada 1 karena dia tidak ada di indeks EE, yaitu bagian PT Pelita karena dia tidak ada selisih dan konfirmasinya itu CB. Kode konfirmasi CB yang sebesar 10 miliar 357.027.600. Nah, selanjutnya itu tidak kembali itu ada 6. Nah, terdapat dari indeks EE yaitu kodenya NR. Di sini ada 6 dan jumlahnya juga sama. Itu 742.114.140 rupiah. Nah, total yang dikirim itu ada 7. Yang satu menurut konfirmasi, yang 6-nya itu tidak kembali. Jadi total yang dikirimnya itu 11 miliar 99.141.740 rupiah. Nah, total piutang tahun 2017-nya itu 8 miliar 497.922.298. Nah, untuk presentasi tahun berjalannya itu sama kayak konfirmasi yang pertama. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi uh, caranya itu presentasi tahun berjalannya itu saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha 2018. Nah, untuk presentasi tahun lalu itu saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang tahun 2017. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang bagian S1. Nah, untuk S1 ini, terdapat catatan pemeriksaan yang di halaman 56 sampai 57. Itu ada penjelasannya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, yang pertama itu ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana senilai 1.500.000. Kasnya di debit sebesar 1.500.000, di kredit piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Nah, untuk yang kedua ini penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Nah, di debit itu ada penjualan sebesar 20 juta, ada PPN keluaran sebesar 2 juta, dan kreditnya itu piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan salah satu penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang seharusnya dari PT Lestari senilai 15 juta. Di debitnya itu ada piutang usaha sebesar 15 juta, untuk piutang usaha PT Lestarinya itu sebesar 15 juta. Nah, untuk keempat ini ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zaira senilai 400.000.
Nah, kasnya ini ada 400.000 di debit, piutang usaha PT Zera-nya sebesar 400.000 di kredit. Nah, untuk yang kelima itu, ada perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta karena pailit. Nah, di debit itu ada piutang tak tertagih sebesar 11 juta, dan di kredit itu ada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Nah, yang keenam ini ada perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Subus. Untuk di debit itu piutang lain-lain sebesar 15 juta, di kredit piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Untuk yang ketujuh itu ada penyesuaian perbedaan kurs pada akhir tahun 2018 dari piutang Forbox INC. Di debit itu ada piutang usaha Forbox INC sebesar 210 juta, dan untuk laba valuta asing itu di kredit sebesar 210 juta. Nah, untuk yang kedelapan itu penyesuaian perbedaan kurs pada akhir tahun 2018 dari piutang Royal INC. Untuk di debit itu piutang usaha Royal INC sebesar 418 juta di debit. Untuk di kreditnya itu ada laba valuta asing sebesar 418 juta di kredit. Nah, untuk yang ke-9 ini penyesuaian adanya hubungan istimewa antara PT Subus dengan PT Pelita. Piutang usaha afiliasi di kredit sebesar 10.357 juta 27.600 rupiah. Nah, untuk piutang usaha PT Pelita sebesar 10.357 juta 27.600 rupiah di kredit. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel yang di atas, tabel piutang usaha. Nah, di sini kan sudah membuat catatan pemeriksaan, di mana terdapat akun piutang usaha. Kita masukkan saja sesuai piutang usaha dan pembagiannya di mana, dan di debit dan kredit. Saya contohkan salah satunya itu di sini yang pertama ini ada piutang usaha PT Wahana di kredit sebesar 1.500.000. Nah, di sini PT Wahana sebesar 1.500. Dan seterusnya kita masukkan seluruhnya ada di debit atau di kreditnya. Nah, selanjutnya ini ada nama pelanggan, piutang usahanya, per auditnya itu jadi untuk PT untuk seluruhnya itu semuanya sebesar 2.399.045.640 rupiah. Selanjutnya itu kita ke indeks E. Nah, untuk indeks E ini keseluruhan dari piutang. Nah, di sini terdiri ada 3, yaitu piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Nah, untuk piutang usaha ini, untuk pare debitnya itu didapat dari S1. Di sini jumlah parenya itu di debit sebesar 841 juta, dan di kreditnya itu sebesar 10.432.927.600 rupiah. Nah, di sini kita masukkan dua-duanya. Nah, selanjutnya ada piutang afiliasi. Nah, untuk piutang afiliasi itu didapat dari catatan pemeriksaan yang ada di ES1. Yang ada di indeks S1. Pada jurnal yang ke-9, yaitu penyesuaian adanya hubungan istimewa antara PT Subus dengan PT Pelita sebesar 10.357.027.600 rupiah yang terdapat di debit. Nah, selanjutnya itu ada piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini juga didapat dari indeks S1. Nah, di sini ada jurnal yang ke-6, yaitu perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Subus. Nah, di sini ada piutang lain-lain sebesar 15 juta di debit. Jadi, kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya ini di perauditnya itu jadi untuk piutang usaha itu sebesar 2.3.999.045.640 rupiah. Untuk piutang afiliasinya itu 10.357.027.600 rupiah. Untuk piutang lain-lainnya sebesar 100 juta. Nah, ini per audit ini didapat dari per klien ditambah debitnya dikurang kredit. Nah, jadi untuk keseluruhan piutangnya itu dari penjumlahan usaha, afiliasi dan piutang usaha, afiliasi dan lain-lain itu sebesar 12.856.073.240 rupiah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau sekitar saya yang sedang hujan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.